Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh pagi dalam edisi Jumat 6 November 2020. Firman Tuhan kita siapkan dari Wahyu 9 ayat 13 sampai 21 dengan tema pilihan yang tepat. Mari kita menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bagimu ya Allah kami mengucap syukur dan memuliakan Engkau, Tuhan yang berkenan atas kehidupan kami, dan pagi ini kami menikmati sukacita dalam kasih sayang Tuhan. Dan pagi ini kami menyiapkan hati kami mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, sehingga firman Allah ini sungguh-sungguh kami mengerti dan kami lakukan di tengah-tengah hidup ini. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Sangkakala yang keenam. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah api, dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Amin. Pilihan yang tepat, Manassa to di pilihanna, the right choice. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Semua yang kita dengar dan lihat tentu memiliki daya tarik tersendiri terhadap mata dan hati kita, sehingga untuk memilihnya kita membutuhkan waktu untuk menentukan keputusan. Yohanes menyaksikan apa yang akan terjadi ketika kekuatan jahat dilepaskan oleh Tuhan. Kekuatan jahat digambarkan dengan 4 malaikat yang sebelumnya diikat. Keempat malaikat itu dilepaskan untuk menjalankan suatu tugas khusus, yaitu untuk membunuh sepertiga jumlah manusia. Selain itu ada juga 200 juta pasukan berkuda, dari mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Malapetaka yang begitu hebat, namun tetap saja ada manusia yang tidak mati, tetapi tetap mengeraskan hati. Mereka tidak bertobat dan masih terus berbuat dosa dengan menyembah roh jahat dan berhala, membunuh, berbuat cabul, dan mencuri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan pilihan hidup kita? Pilihlah kehidupan untuk menikmati kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Memilih kehidupan berarti berjuang untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan, dengan menjauhkan diri dari dosa serta bertobat.
Menjauhlah dari cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan cuma berhenti melakukan dosa dan hanya menyesal, tetapi bencilah dosa. Biarkanlah Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, karena di dalam kuasa-Nya kita akan hidup dalam keselamatan. Pilihlah segala hal yang Tuhan inginkan, agar dengan memilih kehendak Tuhan, kita akan tetap terpelihara sebagai umat pilihan-Nya. Terpujilah Kristus, dan biarkan Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk kasih dan kebaikan-Mu dengan firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, setiap pilihan kami adalah pilihan yang tepat, sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Sehingga dalam pilihan itu kami tetap terpelihara sebagai umat pilihan Allah. Dan menjalani kehidupan ini senantiasa di dalam tuntunan dan kasih Allah. Kami berdoa untuk perjuangan hidup kami hari ini. Tuhan sertai dan lindungilah kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjalani kehidupan dengan kasih dan anugerah-Mu. Menjauhkan diri dari setiap gangguan-gangguan dan halangan, dan kami menikmati kehidupan di hari ini. Dalam setiap perjuangan pekerjaan kami, aktivitas pelayanan, Tuhan berkati setiap kami. Berkati jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang, berkati saudara-saudara kami di tempat-tempat yang lain, yang dalam kondisi bergumul karena sakit penyakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang terpapar COVID-19, Tuhan sembuhkan. Yang dalam kondisi bersuka cita karena ditambahkan usia setahun lagi bagi mereka, Tuhan sempurnakan syukur mereka, dan mereka senantiasa memuliakan Allah. Yang dalam kondisi bergumul, Tuhan berikan kekuatan. Dalam kondisi berduka, Tuhan hiburkan. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami mendoakan saudara-saudara kami dan anak-anak kami yang saat ini berjuang dalam pendidikan, masih belajar dari rumah. Berkenanlah ya Tuhan menjaga dan memberkati anak-anak kami, saudara-saudara kami, dan apa yang mereka lakukan, belajar dan kuliah dari rumah, senantiasa di dalamnya mereka nikmati dan semakin bertambah ilmu dan pengetahuan mereka. Jauhkanlah kami dari virus corona hari ini, dan berkati pemimpin kami, pemerintah kami melaksanakan tugas-tugas mereka hari ini, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan syukur kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikianlah saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita sekalian.